Bab 811 Kecurigaan Zhao Yufei. Di sekitar tepi kota yang hancur, para jenius dan elit dari semua pasukan menyaksikan lapisan cahaya perak melintas. Beberapa dari 8 keluarga besar, keluarga Jiang, Dong, Xi, Chao, dan Ji, termasuk dalam pengejaran, meskipun keluarga Chao dan Ji tidak benar-benar menyerang. Selain mereka, ada juga Grand Duke Yuan's Palace serta anggota negara adidaya bintang 3 puncak, Nine Darkest Palace. Bahkan pangeran ke-13 dari Imperial Gan besar terlibat. Terlepas dari semua kelompok yang mengejar mereka, duo, pakaian hitam, rambut ungu, berhasil melarikan diri. Apa latar belakang duo, pakaian hitam, rambut ungu, itu? Bagaimana mereka bisa menyinggung begitu banyak pasukan sekaligus? Petik 2. Beberapa ahli yang menonton di dekatnya tertegun. Lagi pula, semua elit itu berasal dari negara adidaya dari dinasti Gan Lord besar. Jilan, Chao Yun, mengapa kalian berdua tidak menghentikan mereka? Tanya Jiang Chen. Beberapa saat yang lalu, ketika Zhao Feng dan Nan Gongsheng menerobos perlawanan keluarga Jiang, mereka melewati titik-titik penyergapan keluarga Chao dan Ji. Jika Jilan dan Chao Yun, dua Void God Realm Kings, berhasil menahan mereka untuk 1 atau 2 napas lagi, para pengejar akan mengejar dan mengepung mereka. Pada saat ini, tatapan semua orang mendarat di Jilan dan Chao Yun. Keringat mulai muncul di dahi mereka karena mereka akhirnya bangun. Kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk itu, kata Jilan pahit saat dia mengingat tatapan mata kiri pemuda berambut ungu itu. Kami terpukul oleh teknik energi mental pemuda berambut ungu itu. Jantung Chao Yun bergetar, dan Jilan tetap diam, seolah-olah setuju. Pada saat terakhir, mereka ragu-ragu sejenak tentang apakah akan menghentikan Zhao Feng atau tidak karena permusuhan di antara mereka masih tidak terlalu besar. Mustahil, konyol, pencuri berambut ungu itu hanya di Small Core Realm. Bagaimana garis keturunannya dapat memengaruhi Void God Realm King? Petik 2. Para ahli tidak mempercayainya. Alasannya tidak terlalu meyakinkan. Itu kenyataan. Wajah Jilan menjadi dingin ketika dia mulai berbicara dengan nada tidak senang. Mata bintang unguku terluka oleh serangan balik garis keturunan matanya. Saya menyadari bahwa pemuda berambut ungu sebenarnya yang bertanggung jawab. Petik 2. Mendengar itu, lebih banyak kecurigaan muncul. Pemuda berambut ungu itu hanya di Small Origin Core Realm. Anda benar-benar berpikir dia akan menjadi pemimpin. Petik 2. Saya tidak percaya bahwa dua raja bisa dipengaruhi oleh pencuri di Realm Core Small Origin. Pangeran ke-13 tertawa dingin. Sebagian besar orang tidak percaya pada Jilan, sementara sebagian lainnya setengah percaya padanya. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu ketika sesuatu yang buruk terjadi padamu. Jilan terlalu menghina untuk menjelaskan. Apa yang terjadi? Aku bahkan tidak punya keberanian untuk menyerangnya. Chao Yun menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia telah dipengaruhi oleh garis keturunan mata Zhao Feng, tapi dia tidak tahu detailnya dengan baik karena ingatannya sedikit buram. Ini sangat sederhana. Jilan menghela nafas panjang dan berbicara sambil menghela nafas. Zhao Feng itu berhasil menggunakan kelemahan dalam pikiran kita untuk mengendalikan emosi kita. Apa? Hati Chao Yun bergetar ketika dia memikirkannya, dan dia menyadari bahwa memang itulah yang terjadi. Mereka sangat waspada dan berhati-hati terhadap Zhao Feng dan Nan Gongsheng, dan mereka ragu apakah akan menyerang mereka atau tidak. Selanjutnya, Zhao Feng dan Nan Gongsheng telah melukai Jiang Chen dalam sekejap, mengejutkan Chao Yun dan Jilan. Selain itu, garis keturunan mata Zhao Feng sudah melakukan serangan balik dan melukai Jilan di masa lalu. Keduanya tidak percaya diri, atau berani. Ada kesan yang tersisa di hati mereka. Zhao Feng menggunakan kelemahan dalam pikiran mereka untuk mempengaruhi emosi mereka dengan senyum jahat itu. Selama seluruh proses, keduanya waspada dan takut. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Maka situasi saat ini, keduanya hanya bisa menyaksikan Zhao Feng dan Nan Gongsheng melarikan diri, tidak dapat menyerang. Kami memang melewatkan peluang kami. Jika kita lebih tegas, kita mungkin telah menghentikan keduanya. Chao Yun tidak bisa membantu tetapi mengatakan dengan menyesal. Tentu saja, keduanya menjadi lebih waspada terhadap Zhao Feng sekarang. Mereka merasa bahwa dia agak menakutkan. Suara mendesing. Gelombang kekuatan magnifisen yang kuat dari seorang ahli Dao Iblis turun ke daerah ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dua pencuri itu lolos? Jiu Wuji terbang mendekat. Pada saat ini,
pertarungan untuk harta penting di sekitar tulang emas telah selesai. Zhao Feng dan Nan Gongsheng adalah pemenang terbesar, Jiu Wuji dan teman-temannya telah dipermainkan. Inilah yang terjadi, Jiang Chen merangkum apa yang terjadi. Setelah mengetahui bahwa duo, pakaian hitam, rambut ungu, telah lolos tanpa cedera, Jiu Wuji dipenuhi dengan kemarahan. Dua pencuri itu berhasil melarikan diri dengan kalian sebanyak ini. Jiu Wuji berusaha menekan amarah dan amarah di hatinya. Sudah cukup bahwa dia telah dikalahkan oleh Zhao Yufei dari keluarga Duanmu, tetapi pada akhirnya, garis keturunan ras spiritualnya terlalu kuat. Namun, dua bocah tak dikenal muncul entah dari mana dan menciptakan kekacauan untuk Istana Sembilan Kegelapan dengan mencuri banyak sumber daya mereka. Jiu Wuji tidak mampu menekan kemarahan ini. Kedua pencuri itu memiliki kemampuan unik dan kecepatan yang mengejutkan. Kita perlu memikirkan rencana untuk berurusan dengan mereka, sebuah suara tua yang tenang terdengar. Pemilik suara itu adalah penatua yang keriput di sebelah Pangeran ke-13. Dalam hal kekuatan, dia tidak jauh lebih lemah dari Jiu Wuji, tetapi Zhao Feng dan Nan Gongsheng sudah melarikan diri pada saat dia tiba. Dalam beberapa saat, para pemimpin dari semua kekuatan yang dicuri Zhao Feng telah berkumpul bersama. Sangat bagus. Sekarang semua orang ada di sini, kita harus mendiskusikan bagaimana mengejar dan membunuh kedua pencuri itu. Petik 2. Senyum tipis muncul di wajah Jiu Wuji dan wajah tetua yang keriput ketika mereka saling memandang. Pada kenyataannya, alasan mengapa para elit ini ingin mengejar dan membunuh duo, pakaian hitam, rambut ungu, bukan hanya karena harta yang mereka peroleh, itu juga karena fakta bahwa semua orang di sini kehilangan muka. Orang harus tahu bahwa elit ini berasal dari negara adikuasa dinasti penguasa, dan Pangeran ke-13 adalah kekaisaran. Jika berita tentang insiden ini menyebar, lalu kemana wajah kekaisaran, keluarga besar, dan pasukan bintang 3 puncak pergi. Namun, keluarga Cao dan Ji tidak berpartisipasi karena permusuhan antara mereka dan Zhao Feng tidak sebesar itu. Keluarga Duanmu juga tidak berpartisipasi. Keluarga Duanmu juga salah satu pemenang terbesar, jadi itu tidak mengherankan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam mengejar duo, pakaian hitam, rambut ungu. Namun, mereka yang memperhatikan akan menyadari bahwa keduanya tidak menyerang keluarga Duanmu. Apakah itu karena mereka takut pada Zhao Yufei? Beberapa orang tidak percaya bahwa pencuri, yang keberaniannya setinggi langit, akan takut pada apapun. Jilan adalah salah satunya. 2 hari kemudian, setelah kota yang hancur terungkap sepenuhnya, semua pasukan pergi. Itu aneh. Orang-orang itu tampaknya memiliki tujuan bersama. Pikir Zhao Yufei, Jiu Wuji, Pangeran ke-13, dan teman-teman semuanya pergi bersama, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Yufei, kami menerima berita bahwa Jiu Wuji dan kawan-kawan telah mengumpulkan para ahli dari beberapa pasukan untuk mengejar dua pencuri itu. Tetua berjubah hijau itu terbang. Mengejar mereka, sedikit kekhawatiran muncul di wajah Zhao Yufei. Yufei, apakah kamu khawatir tentang keselamatan temanmu? Menurut berita dari Jilan, kekuatan pemuda berpakaian hitam sangat luar biasa, dan kemampuan pemuda berambut ungu itu bahkan lebih unik. Dia memiliki garis keturunan mata jiwa yang bahkan mengalahkan Jilan dan Cao Yun. Lanjutnya, tetua berjubah hijau itu melanjutkan. Mendengar itu, ekspresi Zhao Yufei berubah sedikit ketika cahaya melintas di matanya. Rambut ungu, garis keturunan mata berbasis jiwa. Apakah semua ini hanya kebetulan? Zhao Yufei tenggelam dalam pikiran yang dalam dan menjadi lebih curiga. Namun, usia, penampilan, dan teknik pemuda berambut ungu itu sangat berbeda dari yang ada di ingatannya. Selain itu, dia bukan satu-satunya orang dengan rambut ungu dan garis keturunan mata jiwa. Misalnya, keluarga Ji, sebagian besar garis keturunan mata mereka berbasis jiwa, dan mereka memiliki rambut ungu. Saudara Feng, mungkinkah Anda telah memasuki dimensi ilusi ilahi juga? Sebuah harapan melamun muncul di mata Zhao Yufei. Jika Nan Gongsheng bisa masuk, mengapa Zhao Feng tidak bisa? Ayo pergi, Zhao Yufei memutuskan. Yufei, apa yang kau rencanakan? Tanya sesepuh berjubah hijau. Saya perlu menemukan Nan Gongsheng, dan menanyakan sesuatu padanya, kata Zhao Yufei tegas, dan tidak ada yang tersisa di kota yang hancur. Di tengah-tengah lembah di dimensi ilusi ilahi. Sua, lapisan cahaya perak mendarat di antara bidang pohon. Gelombang.
Pemuda berpakaian hitam menghela napas panjang saat kegembiraan melintas di matanya yang lelah. Kami berlari cukup lama, dan kamu sangat berhati-hati. Hadiah kali ini sangat banyak. Petik 2. Nan Gongsheng dan Zhao Feng keduanya memiliki senyum di wajah mereka. Mereka menjadi gila dan menjarah dari banyak kekuatan dalam pertempuran yang kacau. Mereka segera membersihkan area di kedalaman hutan, kemudian mulai mengatur imbalan mereka. Hadiah utama Nan Gongsheng adalah Dewa Kristal di bawah standar. Dia telah memperoleh beberapa lusin saja, dan mereka semua telah dimasukkan ke dalam dimensi spasial untuk memberi makan Evil God Crystal. Zhao Feng merasa bahwa domain spasial Nan Gongsheng telah diperkuat sedikit dalam beberapa hari terakhir, dan kualitas dan elemen True Yuan-nya telah berubah. Kekuatan Nan Gongsheng terus meningkat, dan aura yang sedikit jahat terpancar darinya, tapi untungnya, dengan kekuatan mutiara penenang pikiran, hanya sebagian dari kekuatannya yang terpengaruh. Pikiran dan niatnya jelas tidak terpengaruh. Di tengah hutan, Zhao Feng membersihkan rampasan perangnya. Meskipun dia tidak mendapatkan banyak kristal-kristal, dia masih punya beberapa. Namun, tulang emas yang ia dapatkan mengandung gelombang kuat dari hukum logam. Ketika Zhao Feng mulai menumbuhkan logam petir angin, tulang emas ini akan sangat bermanfaat. Zhao Feng menemukan beberapa item di tulang emas. Di pinggangnya ada ikat pinggang abu-abu keemasan yang tidak terlalu mencolok mata. Di tengkoraknya ada cincin hidung berwarna emas tua, dan tulang-tulang emas itu juga memiliki sepasang sepatu kulit hijau di kakinya yang ditutupi ukiran kuno yang detail. Bab 812 menuju maju bersama. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul dan memeriksa benda-benda di tulang emas. Ada sabuk emas keabu-abuan, cincin hidung merah keemasan, dan sepasang sepatu kulit hijau. Kucing pencuri kecil, pilih yang Anda inginkan. Zhao Feng tersenyum dan berkata. Dia bisa tahu dari tindakan kucing kecil pencuri itu bahwa setidaknya tertarik pada beberapa item. Karena Zhao Feng mengolah teknik Golden Kun Secret Lightning Body, dia tidak membutuhkan harta sebanyak seperti sebelumnya. Dia sudah memiliki Skylocking Bow dan Ice Imperial Spear yang diperkuat, yang sudah lebih dari cukup. Miao, kucing kecil pencuri itu terbang ke udara dan mendarat di sabuk abu-abu keemasan, lalu menariknya dengan lembut dengan cakarnya. Gumpalan cahaya abu-abu perak menyatu dari cakar kucing kecil pencuri itu ke sabuk abu-abu kemasan. Weng gelombang-gelombang, sabuk abu-abu kemasan tiba-tiba berubah bentuk dan berubah menjadi cambuk ular naga emas gelap yang lincah yang berputar di udara. Miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya, dan cambuk ular naga emas gelap itu berubah menjadi sosok emas yang panjangnya puluhan meter dan meraung. Kekuatan tak kasat mata yang terpancar darinya membuat hati binatang buas di dekatnya melompat. Sosok naga emas akan segera menuju ke langit dan menyebabkan surga dan bumi berubah. Warisan cambuk ular naga emas gelap ini mungkin tidak lebih lemah dari pedang Qian Kun. Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Miao miao, kucing kecil pencuri itu sangat puas dan melambaikan kakinya, menyebabkan gambar naga emas mengembun menjadi kalung emas gelap yang melilit leher kucing kecil pencuri itu. Jelas bahwa cambuk naga emas gelap ini memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk. Kucing pencuri, Anda tahu bagaimana memilih dengan baik. Zhao Feng menarik telinganya. Tanpa ragu, kucing kecil pencuri itu telah mengambil harta yang paling berharga. Sekarang ada dua item yang tersisa, cincin hidung dan sepatu. Tatapan Zhao Feng mendarat di sepatu hijau gelap, dan dia mencoba mengenakannya. Zhao Feng mengenakan sepatu dan merasa dirinya menjadi jauh lebih lincah bahkan tanpa mengedarkan True Yuan-nya. Weng gelombang, Zhao Feng menggabungkan Water of Wind Lightning True Yuan ke dalam sepatu hijau gelap. Ledakan, api hijau keluar dari sepatu hijau gelap dan langsung mendorong Zhao Feng keluar hampir 100 meter. Kecepatan apa? Zhao Feng melompat ketakutan. Dari pandangan pertama, sepertinya sepasang sepatu ini adalah harta jenis dukungan yang tidak memiliki banyak kekuatan pertempuran, tapi hampir di tingkat surga. Zhao Feng sangat puas dengan kemampuan sepatu. Dengan sepasang sepatu ini, kecepatan Zhao Feng meningkat secara dramatis, dan dia bisa meningkatkan ledakan kekuatan fisik tubuh sucinya serta garis keturunannya yang bermutasi. Selain itu, sepasang sepatu ini memiliki kemampuan perlindungan tertentu yang dapat meningkatkan kecepatan pengguna secara dramatis untuk menghindari situasi berbahaya. Zhao Feng masih berusaha mencari tahu semua kemampuannya. Dia merasa bahwa sepasang sepatu ini terhubung ke Heaven's Legacy Rache dalam beberapa cara,
setidaknya dalam hal cara pembuatannya. Nan Gongsheng, cincin hidung itu milikmu. Zhao Feng tertawa dan memberikan cincin hidung kepada Nan Gongsheng yang sedikit bingung. Karena mereka semua adalah harta dari tulang emas, kemampuan cincin hidung seharusnya tidak buruk. Nan Gongsheng menerima cincin hidung dan menyentuhnya dengan hidungnya, lalu menggabungkan King Inten dan Tru Yuan di dalamnya. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di matanya saat dia melirik ke arah Zhao Feng dengan rasa terima kasih. Dia kemudian dengan cepat memasang cincin hidung. Hidung yang awalnya tampan itu tampak lebih jahat setelah mengenakan cincin hidung berwarna merah tua. Nan Gongsheng, kemampuan apa yang dimiliki cincin hidung? Wajah Zhao Feng berkedut. Sesaat setelah dia memakai cincin hidung, aura Nan Gongsheng berubah. Cincin hidung ini mungkin tidak banyak berguna bagimu, tapi bagiku, ini seperti memberiku kemampuan garis keturunan baru. Nan Gongsheng tersenyum misterius tetapi tidak menjelaskan. Zhao Feng menebak bahwa cincin hidung juga merupakan harta karun tipe pendukung. Pada kenyataannya, ketiga item itu adalah semua jenis harta karun yang dikenakan oleh pemilik tulang emas. Di dalam hutan, Zhao Feng dan Nan Gongsheng terdiam saat mereka mulai berkultivasi dengan damai. Karena kekayaan besar mereka di dimensi ilusi ilahi, kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Kayu penyembuhan jiwa, sepotong kayu hijau muncul di tangan Zhao Feng. Itu ditutupi dengan ukiran halus dan mengeluarkan gelombang jiwa elemen kayu yang murni. Zhao Feng mengedarkan 10.000 pikiran ilahi teknik untuk menyerap kekuatan hidup di dalam kayu. Dengan bantuan kayu ini, jiwa Zhao Feng pulih. Dalam hal penguasaan jiwa, Zhao Feng melampaui beberapa kaisar puncak, dia hanya di bawah kaisar maut. Zhao Feng kemudian mulai melakukan banyak tugas. Core of a King, core kristal ungu gelap muncul di tangan Zhao Feng. Itu adalah core kristal dari Purple Wind Lightning Lion. Elemen inti ini hampir sempurna. Karena dia memahami Water of Wind Lightning sekarang, dia hanya kekurangan harta elemen air. Water Mother Essence. Zhao Feng mengungkapkan senyum saat bola air seukuran kepalan tangan melayang di depannya. Water Mother Essence datang dari kecantikan nomor 1 keluarga Jiang, Jiang Feixue. Ini semua berarti bahwa air petir angin Zhao Feng tidak lagi mengalami hambatan. Yang dia butuhkan adalah waktu. Waktu cepat berlalu, dan budidaya Zhao Feng terus meningkat. Selain itu, gelombang jiwa yang tak terlihat memancar dari Zhao Feng. Inti dari jiwa Zhao Feng sangat kuat, dan bahkan Nan Gongsheng terkejut. Sepertinya Zhao Feng memang mengambil alih tubuh lain dan dihidupkan kembali, pikir Nan Gongsheng. Kembali di Samudra Chang, penampilan Kaisar Langit bermata kiri mengejutkan ketiga zona spiritual, tetapi tidak ada yang menduga keajaiban ini jatuh begitu cepat. Zhao Feng, bukankah kamu membunuh Kaisar Maut? Rupanya, kamu muncul di 3 tanah suci sesudahnya. Mengapa Anda? Nan Gongsheng tidak bisa menekan rasa penasarannya. Dia hanya bisa memandang legenda Zhao Feng. Kaisar Maut menggunakan kata-kata kematian terkutuklah sebelum dia meninggal. Bahkan para dewa dan dewa suci akan merasa sulit untuk menyelesaikannya. Saya harus membayar mahal untuk melarikan diri dari itu. Zhao Feng bergumam ketika dia berkultivasi. Hati Nan Gongsheng bergetar. Tidak banyak orang yang tahu rahasia seperti itu. Jika bukan karena kata-kata kematian terkutuklah, tingkat apa yang akan dicapai Zhao Feng sekarang? Nan Gongsheng tahu sedikit tentang kata-kata kematian. Itu sudah keajaiban Zhao Feng bisa melarikan diri dari kata terkutuklah kematian. Sekarang Zhao Feng telah hidup kembali dan mulai berkultivasi. Tidak sulit untuk membayangkan bagaimana ia akan menyapu semua yang ada di jalannya. Nan Gongsheng secara merata sedikit bersemangat bahwa ia dapat bekerja sama dengan Kaisar Surgawi mata kiri yang mengguncang Samudra Chang. Zhao Feng, jangan khawatir, aku tidak akan menahanmu. Nan Gongsheng menarik napas dalam-dalam. Dia sudah bisa melihat bahwa jalan kultivasi Zhao Feng tidak terbendung. Mungkin tidak ada banyak jenius bahkan di dinasti Tuan yang bisa dibandingkan dengan Zhao Feng. Bahkan Zhao Yufei, yang memiliki garis keturunan ras spiritual, tampaknya mengagumi dan mengandalkan Zhao Feng, dan dia sudah tumbuh ke tingkat yang bahkan Nan Gongsheng merasa tidak berdaya melawan. Karena situasi sebelumnya terlalu kacau, atau mungkin karena alasan lain, Zhao Feng tidak memberitahu Zhao Yufei bahwa itu adalah dia. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Retak, kayu penyembuhan jiwa di tangan Zhao Feng pecah menjadi beberapa bagian. Jiwaku telah stabil pada tahap awal alam Dewa Void, dan itu dekat dengan Raja tingkat domain normal.
Zhao Feng mengangguk. Karena kekuatan jiwanya pulih, Kaisar Intennya telah pulih sebesar 20-30%. Dalam hal inten, Zhao Feng sebanding dengan Raja Piktier. Tidak ada seorang pun di dimensi ilusi ilahi yang bisa dibandingkan dengan penguasaan jiwa daunnya. Beberapa saat kemudian, Weng gelombang-gelombang, pusaran air muncul di udara di atas kepala Zhao Feng dan memanggil kekuatan angin, air, dan petir. Peak Small Origin Core Realm. Senyum terbentuk di wajah Zhao Feng saat dia mengangguk. Teknik angin petirnya telah mencapai tingkat ke-6, dan karena penggunaan sumber daya secara terus-menerus, budidayanya meningkat pesat. Water Mother Essence di tangannya sudah pudar warnanya 30-40%. Dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerobos ke Grid Origin Core Realm, tetapi terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak memiliki cukup yuan sejati, kekuatannya sudah sedikit lebih tinggi daripada beberapa Grid Core Realms tahap awal. 70-80% dari buah realem mimpi kuno yang dia makan beberapa hari yang lalu sekarang dicerna. Keadaan eksistensinya dan tubuh petir sucinya menjadi lebih kuat. Aku hanya perlu sedikit lebih banyak untuk tubuh petir suci untuk menembus ke tingkat keempat puncak. Pada saat itu, tubuh fisik saya akan tak tertandingi terhadap orang-orang di Origin Core Realm, dan saya akan dapat berbenturan bahkan melawan Kings untuk sementara waktu. Ada kilatan kegembiraan di mata Zhao Feng. Dalam periode waktu ini, Nan Gongsheng juga menjadi lebih kuat. Weng gelombang Hu, sebuah cahaya perak ungu jahat berkerumun di sekitar Nan Gongsheng, dan kekuatan jahat memancar darinya membuat tubuh binatang buas di dekatnya bergetar. Sua, rambut Nan Gongsheng mulai berkilau dengan ungu, dan lambang bulan sabit berwarna ungu dan darah terbentuk di dahinya, sama seperti lambang dewa jahat. Rambut ungu. Zhao Feng berhenti sejenak. Sekarang mereka berdua memiliki rambut ungu, keduanya tampak sempurna. Sama seperti Zhao Feng hendak mencoba menerobos ke tingkat keempat puncak tubuh petir suci. Cincin hidung merah keemasan Nan Gongsheng berkedut sedikit. Zhao Feng, aura beberapa orang dari sebelumnya tampaknya mendekati, kata Nan Gongsheng. Apakah itu kemampuan cincin hidung Nan Gongsheng? Zhao Feng terkejut, tetapi dia memeriksa sekelilingnya dengan mata spiritual Tuhannya. Mundur, hati Zhao Feng melompat. Mata kirinya menangkap banyak sosok yang mencoba mengelilingi daerah itu. Sua, lampu perak ungu jahat melompat keluar dari hutan. Pencuri, jangan melawan. Bersiaplah untuk ditangkap. Petik 2. Saat keduanya baru saja akan melarikan diri dari hutan, seorang raja dan beberapa raja setengah langkah dituduh mengaum. Raja adalah seorang pemuda yang datang dari istana Grand Duke Yuan, dan dia ikut serta dalam menyerang Zhao Yufei. Kau tidak kemana-mana, pemuda itu menyerbu dari samping. Persetan, Zhao Feng dan Nan Gongsheng meraung. Keduanya bahkan tidak melihat ke belakang saat mereka melemparkan tinju dan telapak tangan masing-masing dari dalam lapisan cahaya perak ungu. Bam, lapisan cahaya merah terang dari tinju dan seberkas cahaya perak ungu dari telapak tangan menyelimuti area itu. Wah, raja muda dikirim terbang. Dia segera memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Raja setengah langkah semuanya didorong menjauh oleh gelombang kejut bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Kedua pencuri itu telah mewarnai rambut mereka menjadi ungu, dan mereka menjadi jauh lebih kuat. Ekspresi beberapa pengejar berubah secara dramatis saat mereka berseru. Bab 813 mengalahkan musuh. Sua, lapisan cahaya perak ungu terbang lebih cepat dan lebih cepat menuju lembah yang naik di kejauhan. Setelah menembus Raja Muda dari Istana Grand Duke Yuan, tidak ada orang lain di dekatnya yang bisa menghentikan Zhao Feng dan Nan Gongsheng sama sekali. Tidak banyak dari raja yang mengejar secepat Nan Gongsheng. Mereka terlalu cepat. Para raja dari keluarga Si Dandong mengejar sebentar sebelum menonton lapisan cahaya perak dan ungu terbang semakin jauh. Kesulitan membuat raja yang berbakat dalam hukum ruang tinggal di belakang beberapa kali lebih sulit daripada jenis raja lainnya. Bagaimana penyergapan kita gagal? Raungan yang dalam dan marah terdengar dari sisi lain hutan. Seorang pria botak tinggi dengan jubah pertempuran hitam terbang di udara dan memancarkan aura dao iblis yang kuat. Pendatang baru ini adalah Jiu Wuji dari Nine Darkest Palace. Pangeran ke-13 dan Penatua yang keriput segera tiba juga. Mereka merasakan serangan kami pada saat kritis terakhir. Tetua yang keriput itu menghela nafas. Kelompok mereka memiliki banyak orang dari setiap bakat, termasuk pelacak. Setelah beberapa hari analisis dan pencarian,
pasukan telah mengkonfirmasi di mana Zhao Feng dan Nan Gongsheng berada dan mencoba mengelilingi mereka, tetapi mereka benar-benar merasakannya pada saat terakhir. Di tempat lain, di awan di atas lembah, Nan Gongsheng, kemampuan cincin hidungmu tidak buruk. Zhao Feng terkejut. Pada awalnya, Zhao Feng tidak terlalu tertarik pada cincin hidung karena itu tidak sesuai dengan penampilannya. Cincin hidung Nan Gongsheng memberinya indera penciuman yang super, yang bisa digunakan untuk melacak harta serta orang-orang. Cincin hidung bahkan bisa memblokir racun. Karena cincin hidung inilah Nan Gongsheng bisa mencium bau para pengejar. Dengan tambahan mata spiritual Dewa Zhao Feng, mereka dapat menemukan rute terbaik untuk melarikan diri. Ini sama dengan memberi Nan Gongsheng kemampuan garis keturunan yang mendukung. Tentu saja, cincin hidung itu tidak terlalu berguna bagi Zhao Feng karena kemampuan mendukung mata spiritual Tuhannya bahkan lebih kuat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu berbasis penglihatan dan yang lain berdasarkan bau. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Anda pencuri gelombang. Gelombang kekuatan Magnificent Iblis muncul di lembah di belakang mereka, dan hati duo keduanya bergetar. Seorang laki-laki botak dengan sepasang sayap iblis hitam menyala menyerang. Kecepatan apa? Solemnes muncul di wajah Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Jiu Wuji ini memang layak menjadi raja yang elit. Dia sangat kuat, dan teknik rahasianya sangat kuat. Saat ini, Jiu Wuji memiliki keunggulan dalam kecepatan, dan dia mengejar Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Baldi, Anda berpikir bahwa Anda akan dapat menahan kita sendiri. Nan Gongsheng tertawa dingin. Memang, hanya Jiu Wuji yang bisa mengejar ketinggalan. Penatua yang keriput di sebelah pangeran ke-13 mungkin bisa menyusul juga, tetapi misinya adalah untuk melindungi sang pangeran. Ayo cari tahu. Jiu Wuji menjilat bibirnya saat ekspresi mengerikan menutupi wajahnya. Meskipun dia adalah elit yang lebih tua, kekuatan sejatinya bisa peringkat dalam 30 teratas dari peringkat Great Gun Imperial Genius atau bahkan lebih tinggi. Gelombang boom. Sayap di belakang punggung Jiu Wuji memanggil badai api hitam yang menyebabkan langit di dekatnya menjadi gelap. Kekuatan iblis ini berisi kekuatan domain spasial setan Dao, yang bentrok melawan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Ledakan, tubuh Zhao Feng dan Nan Gongsheng bergetar, dan wilayah spasial yang mereka miliki mulai bergetar dan menjadi tidak stabil. Pada saat yang sama, aura hitam tebal mencoba mengikis dan meremas domain spasial. Nan Gongsheng, tidak baik. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mundur sebagai tekanan besar mengalir dari segala arah. Meskipun Nan Gongsheng adalah keajaiban langka yang memiliki tubuh spiritual surga dan tubuh spiritual spasial, itu belum lama sejak ia membentuk domain spasial. Di sisi lain, Jiu Wuji memiliki dasar yang kuat, dan ia telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi dalam keterampilannya. Kekuatan domain spasialnya tidak lebih lemah dari King's Pictier. Tangan langit setan. Jiu Wuji meraung ketika salah satu lengannya mulai mengembang dan terbakar, berubah menjadi tangan hitam yang sepertinya mencapai langit. Bam gelombang. Tangan besar langit setan memanggil awan hitam menyala yang menyebabkan surga dan bumi bergetar. Kekuatan pertempurannya telah mencapai tingkat raja tingkat puncak. Bam. Meskipun Zhao Feng dan Nan Gongsheng menyerang bersama, mereka masih dikirim terbang dengan tangan langit iblis ke pegunungan di bawah. Jiu Wuji memiliki keunggulan dalam hal domain spasial. Penguasaan dan tingkat keahliannya semua telah mencapai tingkat raja tingkat puncak. Sampai sekarang, Zhao Feng hanya mendukung. Hahaha, kalian berdua pencuri. Aku sendiri cukup untuk membunuh kalian berdua. Jiu Wuji mengeluarkan raungan panjang saat dia menyerang. Pada kenyataannya, Jiu Wuji memiliki kemungkinan untuk menerobos ke Raja Puncak Tier 10 tahun yang lalu, tetapi ia ingin meningkatkan peluangnya untuk berhasil memasuki dimensi ilusi ilahi, jadi ia membatasi kultivasinya pada raja tingkat domain. Ini karena Pictier Kings memiliki peluang yang sangat rendah untuk dapat memasuki dimensi ilusi ilahi, bahkan kekuatan bintang 4 tidak percaya diri untuk dapat mengirimkannya. Mari kita lihat berapa lama teknik rahasiamu bisa bertahan. Nan Gongsheng mendarat di tanah, dan bulan sabit ungu di dahinya mulai berkedip ketika rambut ungunya tertiup angin. Di tanah, Zhao Feng dan Nan Gongsheng, duo berambut ungu, saling memandang. Pergi, keduanya menyerang pada saat yang sama. Tubuh petir suci, tulang Zhao Feng mulai retak saat ia tumbuh lebih tinggi, dan simbol biru perak metalik berkilauan di sekitar tubuhnya. Ledakan, sebuah busur kekuatan fisik yang diilhami oleh kilat bergegas menuju Jiu Wuji di udara.
Dengan penguatan tubuh petir suci, kekuatan fisik Zhao Feng bisa melawan raja dalam waktu singkat. Namun, itu hanya tingkat dasar dari kekuatannya. Sayap angin dan petir. Sepasang sayap air petir angin memanggil badai, dan inten yang memancar darinya sangat kuat. Langkahnya masih belum selesai. Buka, api merah terang membakar di sekitar tubuh Zhao Feng, membuatnya tampak seperti penguasa setan yang menyala-nyala. Setelah power up ganda, serangan Zhao Feng telah mencapai ambang raja, bahkan melebihi raja normal. Masih ada satu langkah terakhir. Ledakan. Sepatu hijau di kaki Zhao Feng memuntahkan api hijau yang tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dengan penambahan kecepatan ini, kekuatan ledakan Zhao Feng mencapai tahap yang menakutkan. Jiu Wuji hanya melihat kabur sebagai sosok menyala dengan sayap petir dan kekuatan magnifisen yang tak terlukiskan bergemuruh ke arahnya. Peng! Booming gelombang. Booming gelombang. Kekuatan pukulan Zhao Feng langsung muncul di depan Jiu Wuji. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Jiu Wuji menjadi berat saat dia bergoyang tak percaya. Serangan pemuda ini telah melewati domain spasial dan medan kekuatan di sekitarnya. Hancurkan! Dengan kilatan perak, Nan Gongsheng menggunakan teknik spasial, dan riak perak ungu yang bisa menghancurkan segala sesuatu menjadi debu yang keluar dari telapak tangannya. Di atas semua itu, serangan ini mengandung kekuatan Evil God Crystal. Ledakan! Bam! Pada saat ini, Jiu Wuji menghadapi serangan balik Zhao Feng dan Nan Gongsheng yang hiruk-pikuk. Iblis Sky Force Field. Jiu Wuji berdiri dengan bangga di langit ketika udara di sekitarnya mulai berputar, dan ruang itu sendiri tampak hancur. Medan kekuatan yang kuat ini mencoba menyerap dan mengarahkan serangan. Tangan langit setan. Jiu Wuji melambaikan tangan hitam, dan awan hitam menyala menimpa Zhao Feng dan Nan Gongsheng sekali lagi. Domain spasial Nan Gongsheng bergetar lagi, dan tubuh suci Zhao Feng mulai terluka di bawah hantaman tangan. Hehe, apa yang bisa dilakukan oleh serangan ledakan sesaat? Jiu Wuji tertawa dingin. Dia menduga bahwa Zhao Feng kemungkinan besar adalah raja atau kaisar yang dihidupkan kembali. Mencuri tubuh lain dan mengolah kembali tidak jarang untuk Void God Realms. Selama Jiu Wuji bisa selamat dari serangan ledakan sesaat, dia akan bisa melakukan serangan balik. Bam! Tepat seperti Zhao Feng dan Nan Gongsheng sekali lagi dirugikan dan dipaksa ke tanah oleh tangan langit iblis. Pangeran ke-13 dan Penatua yang berkerut terbang ke arah mereka. Ini adalah saat terakhir. Mari kita lihat kemana kau bisa lari gelombang. Smoothness muncul di mata Jiu Wuji. Selama bala bantuan tiba, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak akan bisa melarikan diri. Pukulan terakhir. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang, lalu menyerbu ke arah Jiu Wuji dengan kekuatan maksimal. Tertawa, mokeri muncul di wajah Jiu Wuji. Perbedaan kekuatan yang terlalu besar tidak bisa dijembatani dengan inten atau skill saja. Namun, tubuh Jiu Wuji tiba-tiba membeku. Ledakan, pukulan Zhao Feng tidak hanya berisi kekuatan fisik, ada semacam aura garis keturunan yang menciptakan energi mental yang aneh. Domain labirin ilusi. Perasaan Jiu Wuji langsung melemah secara dramatis, dan dia tiba-tiba kehilangan 40-50% kendali atas kekuatannya sendiri. Ledakan, booming gelombang. Serangan ekstrim Zhao Feng dan Nan Gongsheng melewati kekurangan yang tiba-tiba Jiu Wuji terungkap di bidang kekuatan langit iblisnya. Wah, Jiu Wuji meludahkan seteguk darah dan terhuyung-huyung saat dia berjuang keluar dari domain labirin ilusion. Meskipun Zhao Feng telah mengambil alih tubuh lain dan perlu mengolah kembali, dia tidak perlu menguasai kembali jiwa daunnya. Sekarang kekuatan jiwanya telah pulih kembali ke tingkat seorang raja, kekuatan domain labirin ilusi sudah mengandung sebagian dari kekuatannya ketika ia berada di puncaknya. Miao, sebelum Jiu Wuji bisa bereaksi, sesosok naga emas yang panjangnya puluhan meter melilit dirinya. Sialan! Tubuh Jiu Wuji mengencang ketika cambuk kelabu keemasan mengelilinginya dan mengirim semburan tajam ke tubuhnya. Mati, Baldi. Serangan Zhao Feng dan Nan Gongsheng turun sekali lagi di samping domain Sol Dao yang kuat. Arg! Jiu Wuji menjerit dan berjuang, dan dia nyaris berhasil keluar dari cambuk emas si pencuri kucing. Peng! Bam! Jiu Wuji jatuh dari udara. Cedera intens tertinggal di tubuhnya. Beberapa dagingnya bahkan telah terbakar. Itu sangat menjijikkan. Jiu Wuji kehilangan
Pangeran ke-13, Penatua yang keriput, dan semua orang yang datang melihat ini dan terpana. Pada saat yang sama dalam waktu, sosok yang menakjubkan mendarat di hutan tempat Zhao Feng dan Nan Gongsheng berada beberapa saat yang lalu. Saya terlambat, Nan Gongsheng, kamu harus bertahan. Petik 2, Bab 814 Zhao Yufei bergabung. Di udara, ledakan, sosok tinggi Jiu Wuji jatuh dari langit ke lembah, menyebabkan awan debu naik ke udara. Tepat pada saat inilah Pangeran ke-13 dan Penatua yang keriput tiba. Hati mereka bergetar, mereka berdua tahu kekuatan pertempuran Jiu Wuji dengan jelas, hanya Zhao Yufei yang bisa menekannya. Dapat dikatakan bahwa Jiu Wuji hampir tak tertandingi terhadap semua orang di bawah tingkat kaisar, dan kekuatan pertempurannya tidak lebih lemah dari beberapa raja puncak tingkat yang paling terkenal. Pertarungan berakhir begitu cepat, bagaimana pencuri berambut ungu itu bisa melakukannya? Penatua yang berkerut linglung, mereka baru saja tiba, jadi mereka hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Dari analisis mereka, Jiu Wuji dan pencuri berambut ungu seharusnya tidak bertarung lama. Miao, seekor kucing abu-abu perak hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan yang melilitkan cambuk kelabu keemasan di lehernya seperti kalung. Kucing itu, para pakar yang datang semuanya merasa aneh. Penatua yang keriput dan Pangeran ke-13 berpikir bahwa mereka telah melihat kucing kecil pencuri itu berpartisipasi dalam pertarungan antara raja. Mundur, Zhao Feng dan Nan Gongsheng melesat ke kejauhan dengan kilatan perak dan ungu. Kucing pencuri itu juga menghilang. Batuk, Jiu Wuji mencoba bangun sedikit. Debu masih berjatuhan, dan dia tampak tidak berdaya dan tertegun. Jiu Wuji, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak dikalahkan begitu parah. Jiang Chen tiba, ekspresi para pakar yang datang penuh dengan kejutan, dan mata mereka semua berbinar. Di bawah situasi saat ini, tidak ada yang berani mengejar pencuri berambut ungu bahkan jika mereka memiliki kecepatan untuk melakukannya. Aku meremehkan pemuda berambut ungu itu. Ekspresi Jiu Wuji serius saat dia memberitahu mereka prosesnya. Dia tidak mengungkapkan tebakannya tentang Zhao Feng. Jiu Wuji telah mengendalikan pertarungan pada awalnya, tetapi soldau domain milik Zhao Feng telah membalikkan keadaan pada saat terakhir. Menambahkan kemampuan kucing kecil pencuri untuk setrum, Jiu Wuji benar-benar dikalahkan. Jika mereka bertarung lagi, Jiu Wuji mungkin masih tidak menang, tapi dia tidak akan kalah dengan ini. Sepertinya, apa yang dikatakan Jilan itu benar. Yang menakutkan adalah yang lebih muda, kata Penatua yang keriput setelah berpikir. Raja muda dari istana dan teman-teman Grand Duke Yuan semua tahu betapa mengerikannya Jiu Wuji. Perhatian semua orang telah tertarik pada Nan Gongsheng, yang berspesialisasi dalam hukum antariksa, mereka mengabaikan pemuda berambut ungu lainnya. Kenyataan membuktikan bahwa yang mereka abaikan adalah yang benar-benar menakutkan. Di udara di sekitar lembah, para pemimpin dan elit dari beberapa kekuatan berkumpul bersama. Mereka telah kehilangan kepercayaan diri dalam mengejar pencuri berambut ungu setelah acara ini. Bagaimanapun, permusuhan antara kedua belah pihak belum mencapai tahap di mana hanya satu yang bisa hidup. Namun, Jiu Wuji, Jiang Chen, Pangeran ke-13, dan beberapa lainnya tidak mau menyerah dengan mudah. So, akhirnya, kilatan cahaya terang dan gelombang surga bumi Yuan Qi muncul. Siapa di sana? Teriak semua elit. Ini Zhao Yufei. Ekspresi Jiu Wuji dan beberapa raja lainnya tidak bisa membantu tetapi berubah. Suara mendesing. Seorang dewi ungu yang ramping dan anggun mendarat di dekat lembah. Mengapa Zhao Yufei tiba-tiba datang ke sini? Zhao Yufei, keluarga Duanmu lebih baik tidak memiliki semacam hubungan dengan pencuri berambut ungu itu. Ekspresi Jiu Wuji jelek saat dia menginterogasi. Kembali di kota yang hancur, keluarga Duanmu adalah satu-satunya kekuatan yang tidak dicuri oleh pencuri berambut ungu. Jadi mereka adalah pemenang terbesar. Di antara semua pasukan, pencuri berambut ungu, mereka berhasil melarikan diri dari Anda. Tanya Zhao Yufei. Mendengar itu, Jiu Wuji langsung menjadi marah karena malu. Menjadi elit yang lebih tua, dia pada dasarnya kehilangan muka. Pertama dia kalah dari Zhao Yufei, lalu dia kalah dari pencuri berambut ungu. Beberapa pemimpin pasukan lain juga memiliki ekspresi buruk. Kakak Yufei. Mata Pangeran ke-13 berwarna ungu emas berjubah saat dia segera datang. Penatua yang keriput tidak bisa membantu tetapi menghela nafas tanpa daya. Beberapa orang yang tahu lebih banyak informasi mengungkapkan pandangan pengertian dan mulai saling berbisik.
Bukan rahasia lagi bahwa pangeran ke-13 menyukai Zhao Yufei. Usia mereka agak dekat, dan pangeran ke-13 sangat tertarik pada penampilan dan aura ketika dia melihat Zhao Yufei di ibu kota kerajaan Gan besar. Zhao Yufei memiliki garis keturunan ras spiritual, yang berarti kulitnya seperti kulit seorang dewi, dia tidak bisa dibandingkan dengan wanita normal. Anggota keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai keajaiban menganggap Zhao Yufei sebagai dewi dari dinasti Gan Great Lord. Di antara mereka, pangeran ke-13 yang mulia adalah salah satu pesaing teratas. Meskipun pangeran ke-13 tidak terlalu berbakat di antara para pangeran, Kaisar Suci Gan besar saat ini mencintainya dan bahkan memberinya pedang Kaisar Suci. Menurut apa yang aku tahu, para kekaisaran telah meminta keluarga Duanmu untuk menikah, dan bahkan Kaisar Suci memiliki niat untuk menjadikan pangeran ke-13 dan Zhao Yufei sebagai pasangan. Sangat, akankah keluarga Duanmu yang jatuh menolak kesempatan seperti itu? Petik 2. Terjadi diskusi di antara kelompok itu, dan beberapa orang jenius memandang pangeran ke-13 dengan iri dan iri. Itu adalah impian orang yang tak terhitung jumlahnya untuk menikahi dewi yang begitu mulia dengan garis keturunan yang langka. Namun, karena perbedaan status, para jenius normal tidak punya peluang sama sekali. Saudari Yufei, ini yang terjadi, pangeran ke-13 dengan bersemangat mengatakan kepadanya apa yang terjadi ketika mereka mencoba menangkap pencuri berambut ungu. Di masa lalu, Zhao Yufei sangat tanpa emosi terhadapnya, tapi kali ini, dia mengambil inisiatif untuk bertanya, membuat pangeran ke-13 sangat gembira. Karena itu, pangeran ke-13 menceritakan semua yang dia tahu. Apa yang membuatnya sangat bahagia adalah bahwa Zhao Yufei memberi perhatian besar, dan cahaya bahkan melintas di matanya ketika kucing kecil disebutkan. Saudara Feng, apakah Anda benar-benar muncul? Lalu mengapa joy muncul di mata Zhao Yufei? Ini adalah sesuatu yang pangeran ke-13 belum pernah lihat sebelumnya. Dia seperti gadis di sebelah. Zhao Yufei, apa niatmu? Tanya Jiu Wuji. Naluri mengatakan kepadanya bahwa Zhao Yufei sangat peduli tentang informasi tentang pencuri berambut ungu. Bukankah sudah jelas? Saya ingin bergabung dengan Anda dalam mengejar dan membunuh mereka, kata Zhao Yufei dingin. Ah, para elit di dekatnya semua terkejut. Membunuh mereka, keluarga Duanmu tidak menentang kedua pencuri itu, mereka bahkan diuntungkan oleh mereka. Wajah Jiu Wuji dingin, dan beberapa elit tua lainnya juga curiga. Tidak ada alasan logis mengapa Zhao Yufei ingin mengejar pencuri berambut ungu. Jiu Wuji, ketika kamu bertarung dengan dua pencuri itu, apakah kamu merasakan bahwa pemuda berkulit hitam memiliki dewa kristal yang murni, bukan yang di bawah standar dalam domain spasialnya? Zhao Yufei tersenyum dan bertanya. Kristal dewa murni, Jiu Wuji dan teman-temannya mulai berpikir. Itu benar, ketika saya bertarung dengan pemuda berkulit hitam, saya merasakan gelombang kekuatan yang kuat dalam domain spasialnya, Jiang Chen. Mengangguk dan berkata, Jiu Wuji, Jiang Chen, dan orang-orang yang bertarung dengan Nan Gongsheng semua merasakan aura kristal dewa jahat. Garis keturunan saya sangat sensitif terhadap batu kristal primal, dan itu adalah dewa kristal yang benar, jelas Zhao Yufei. Mendengar ini, semua elit sekarang mengerti. Rupanya, Zhao Yufei memiliki garis keturunan ras spiritual dari 10.000 ras kuno, yang sangat kompatibel dengan surga bumi Yuanqi. True God Crystal sangat langka bahkan di zona benua. Bahkan beberapa dewa suci dan demigods akan memperjuangkan kristal dewa murni. Besar, dengan bantuan Yufei, saya yakin kita bisa membunuh kedua pencuri itu. Pangeran ke-13 sangat gembira. Dia jelas tidak keberatan menghabiskan lebih banyak waktu dengan sang dewi di hatinya. Meskipun Zhao Yufei hanyalah putri tiri dari penatua keluarga Duanmu, dia memiliki garis keturunan bangsawan dari ras spiritual, yang ingin dinikahkan oleh kekuatan manapun. Dengan penambahan Lady Yufei, kemungkinan sukses akan meningkat secara dramatis. Jiang Chen mengangguk. Keindahan nomor satu dari keluarga Jiang, Jiang Feixue, mulai berbicara dengan Zhao Yufei. Mereka pernah bertemu sebelumnya. Dengan tambahan Zhao Yufei, setiap pasukan yang hadir menjadi jauh lebih percaya diri, dan dengan daya tarik Evil God Crystal, para pengejar meningkat. Zhao Yufei, Jiu Wuji, dan para raja lainnya mulai berkumpul dan berdiskusi. Saudaraku Feng, aku akan menemukanmu, Zhao Yufei memutuskan. Dia percaya bahwa, selama beberapa tahun terakhir, Zhao Feng seharusnya sudah mengkonfirmasi apakah Liu Qinxin sudah mati,
jadi dia sekarang akan kembali ke sisinya. Di udara di atas lautan pohon, seberkas cahaya perak ungu terbang dengan dua sosok di dalamnya. Gelombang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menghela napas saat mereka melirik ke belakang. Zhao Feng sangat lemah karena kultivasinya yang terbatas. Memanfaatkan kekuatan pertempuran eksplosif membutuhkan banyak energi dan kekuatan garis keturunan. Jika Jiu Wuji sudah begitu kuat, maka seberapa kuat Zhao Yufei? Gumam Nan Gongsheng. Kembali di tanah suci bela diri sejati, dia telah bertarung melawan Zhao Yufei, tapi sekarang, dia sudah melampaui dia. Nan Gongsheng, dengan tingkat pertumbuhan Anda saat ini, Anda akan dapat mencapai puncak jenius di zona benua. Dalam pertarungan barusan, kamu bahkan tidak menggunakan Qiankun Sword atau kartu lainnya. Zhao Feng minum seteguk cairan spiritual sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jiu Wuji adalah elit tua yang bisa peringkat dalam 30 teratas pada peringkat Imperial Genius. Nan Gongsheng terdiam beberapa saat dan mulai berpikir. Bagaimana Zhao Feng pada ongkos puncaknya melawan keajaiban top peringkat Imperial Genius? Ayo terus ikuti Black Destruction Serpent Dragon. Zhao Feng memilih rute tertentu, dan dia menebaknya. Karena Jiu Wuji terluka parah, pasukan lain seharusnya berhenti mengejar mereka. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zhao Yufei telah bergabung dengan mereka, jadi para pengejar tidak hanya tidak menyerah, mereka benar-benar berkembang dan menjadi lebih kuat. Bab 815 Peringkat Jenius Kekaisaran, posisi ke-9. 2 hari kemudian, di dekat air terjun di atas teluk, dua pemuda duduk di depan air terjun dan berkultivasi dengan tenang. Mereka berdua memiliki rambut ungu, yang tertiup angin. Crystal Core of a King. Water Mother Essence. Dua harta muncul di tangan kiri dan kanan Zhao Feng masing-masing. Bola air telah pudar warnanya sebesar 40–50%, tetapi Crystal Core of the King masih memiliki sebagian besar cahayanya yang tersisa. Setelah saya benar-benar menggunakan Water Mother Essence, saya mungkin bisa menerobos ke alam inti asal besar, gumam Zhao Feng. Pada kenyataannya, kekuatan Yuan sejatinya telah mencapai tingkat itu. Yang berbeda hanyalah kuantitas. Sampai sekarang, kekuatan Yuan sejatinya sebenarnya bahkan sedikit lebih kuat dari alam inti asal besar normal. Dikombinasikan dengan intennya yang kuat, kekuatan pertarungannya sangat tinggi, dia tidak bisa bertarung terlalu lama. Setengah hari kemudian, Zhao Feng dan Nan Gongsheng membuka mata mereka hampir pada saat yang bersamaan. Cincin hidung Nan Gongsheng berkedut sedikit dan mata kiri Zhao Feng menyipit ke kejauhan. Orang-orang itu masih belum menyerah. Ekspresi Zhao Feng suram dan ekspresi Nan Gongsheng juga jelek. Untuk saat ini, para pengejar belum menemukan lokasi mereka, tetapi Zhao Feng dan Nan Gongsheng sudah bisa merasakannya. Haruskah kita pergi ke sana dan membunuh beberapa dari mereka untuk memberi mereka pelajaran? Wajah Nan Gongsheng menjadi dingin ketika bulan sabit berwarna ungu dan darah di dahinya berkedip. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, orang-orang itu sudah menyaksikan kekuatan kita dan masih berani mengejar kita. Ini berarti mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Zhao Feng lebih berkepala dingin. Sebelumnya, mereka berhasil mengalahkan Jiu Wuji karena dia meremehkan mereka, tetapi tidak peduli apa kata orang, mereka hanya 2 orang. Kecuali mereka memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Zhao Yufei, yang bisa mengalahkan Jiu Wuji dan semua raja lainnya sendirian, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap seluruh kelompok mereka. Mundur, Zhao Feng dan Nan Gongsheng bergabung ke kedalaman teluk. Zhao Feng, kapan kita bisa mulai membunuh semua orang? Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Meskipun Evil God Crystal telah memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat dengan cepat, itu memengaruhi pikirannya. Ketika tubuh petir suciku mencapai level 5 dan aku memulihkan 50% dari inten kaisarku. Pada saat itu, para pengejar ini hanya akan menjadi sekelompok semut. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Alasan utama dia memasuki dimensi ilusi ilahi adalah untuk sumber daya. Bertempur melawan kekuatan lain ini sekarang bukanlah pilihan yang baik. Kaisar niat, jantung Nan Gongsheng bergetar. Dia bisa membayangkan bahwa, ketika intensi Kaisar Zhao Feng pulih hingga 50%, legenda Kaisar Langit bermata kiri akan muncul kembali. Tentu saja, pemulihan niatnya didasarkan pada kekuatan jiwanya. Zhao Feng sangat membutuhkan sumber daya Soul Dao, dan item Soul Dao yang normal tidak banyak berguna baginya. Sua,
Cahaya perak ungu yang menyelimuti mereka mengikuti aura Black Destruction Serpent Dragon. Aura sisa Black Destruction Serpent Dragon menjadi lebih kuat. Setelah naga ini menembus segelnya, tampaknya memiliki tujuan yang jelas. Zhao Feng tersenyum lemah. Saat ini, Nan Gongsheng juga bisa melacak naga ular dengan menggunakan cincin hidungnya. Mereka bertemu banyak binatang buas yang kuat di jalan, termasuk binatang buas raja. Kadang-kadang, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak ingin menimbulkan masalah, jadi mereka benar-benar perlu berkeliling mereka. Beberapa binatang memiliki kemampuan unik, dan beberapa muncul dalam gerombolan. Bahkan kelompok raksasa tidak akan mau menghadapi mereka, apalagi duo. Pada saat tertentu, Zhao Feng dan Nan Gongsheng terbang ke daerah di mana ada banyak gundukan. Tunggu, ekspresi Nan Gongsheng berubah saat dia mencium sesuatu, dan mata spiritual Dewa Zhao Feng mulai memeriksa gundukan keras di bawah. Ledakan, gelombang gravitasi yang kuat muncul, dan darah mereka mendidih. Bahkan Raja tingkat domain Nan Gongsheng merasa berat. Normal Grid Origin Core Realms akan langsung jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Ledakan, 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 gundukan itu mulai bergetar, dan monster gundukan besar muncul. Zhao Feng dan Nan Gongsheng seperti anak-anak di depan monster gundukan itu. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh Golden Light Secret Light Zhao Feng dekat dengan tingkat keempat puncak, tekanan saja akan mampu membuatnya batuk darah. Wu gelombang-gelombang roar gelombang-gelombang. Monster gundukan itu meraung, dan kebencian muncul di matanya saat melambaikan tiang batu besar ke arah Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Dodge, Zhao Feng dan Nan Gongsheng mundur dengan cepat dalam kilau perak dan ungu, tetapi monster gundukan itu tampaknya memiliki domain gravitasi, yang memperlambat mereka seolah-olah mereka berada di lumpur. Bahkan domain spasial Nan Gongsheng terbatas pada tingkat tertentu. Retak, monster gundukan itu melambaikan tiang batu dan membantingnya ke tanah, menciptakan jurang yang dalam. Kekuatan fisik tubuh suci. Zhao Feng berkilauan dengan perak dan biru sebagai kekuatan yang mendominasi dan api merah terang melonjak dari tinjunya ke arah monster gundukan itu. Bilas spasi perak ungu terbentuk di telapak tangan Nan Gongsheng, yang menebas monster gundukan itu. Ledakan, garis keturunan dan serangan kombinasi fisik Zhao Feng tampak seperti mendarat di dinding logam. Monster gundukan itu tidak bergerak sama sekali, hanya bekas hangus kecil yang tertinggal. Bam, 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 serangan Nan Gongsheng hanya memotong lapisan batu. Pertahanan mengerikan monster gundukan itu membuat mereka menarik napas dingin. Jadi, itu adalah Raja Gundukan. Sepasang sayap petir merentang di punggung Zhao Feng saat sepatu hijaunya menembakkan seberkas api. Suara mendesing. Zhao Feng langsung terbang keluar dari jangkauan domain gravitasi Mount King. Gelombang-gelombang-gelombang, tempat di mana Zhao Feng baru saja berdiri dihancurkan oleh sebuah tiang batu besar. Bahkan raja akan dihancurkan menjadi pasta daging. Pada saat yang sama, Nan Gongsheng menggunakan teknik spasial untuk melarikan diri. Raja yang normal akan terbunuh, tetapi untungnya, mereka berdua memiliki kemampuan unik. Pertahanan Raja Gundukan itu hampir tidak tertandingi terhadap mereka yang memiliki peringkat yang sama. Zhao Feng dan Nan Gongsheng bertemu lagi di langit. Kembali pada hari itu, Zhao Feng bertemu monster gundukan serupa di Floating Crest Palace, tetapi garis keturunan dan kekuatannya jauh lebih lemah hanya di Origin Core Realm. Namun, untuk Zhao Feng pada saat itu, monster gundukan Origin Core Realm tidak terkalahkan. Wu gelombang roar gelombang-gelombang. Monster gundukan di tanah dipenuhi dengan kebencian, dan keduanya terkejut. Zhao Feng dan Nan Gongsheng segera menemukan tumpukan mayat monster gundukan. Banyak mayat bahkan lebih besar dari yang mereka lawan. Ada 5 mayat Raja Gundukan di sini, dan mereka semua mati pada saat yang sama. Ekspresi Nan Gongsheng berubah secara dramatis. Dia dan Zhao Feng harus membayar mahal untuk membunuh hanya satu Raja Gundukan. Dari kelihatannya, satu orang melakukan semua itu. Zhao Feng menganalisis setelah memeriksanya dengan mata spiritual Tuhannya. Analisis ini mengguncang hati Nan Gongsheng. Satu orang dengan mudah menghabiskan 5 Mount Kings. Level apa yang telah dicapai orang itu? Kekuatan pertempuran penyerang, setidaknya sebanding dengan Kaisar. Zhao Feng melangkah selangkah lebih maju dengan analisisnya. Dia kemudian menemukan sepasang jejak kaki manusia di dekatnya dan menebak bahwa orang itu kemungkinan besar berasal dari dunia luar. Mungkinkah orang itu memiliki tujuan yang sama dengan kita?
Ekspresi Nan Gongsheng serius. Mereka terus maju, dan Nan Gongsheng mencium bahwa pembunuh Moon King juga mengikuti Black Destruction Serpent Dragon. Namun, itu sudah diduga. Seseorang yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar jelas sangat berani dan terampil. So, suara mendesing. Mereka terus maju tanpa menyerah mengejar Black Destruction Serpent Dragon. Tepat pada saat ini, sebuah cahaya pedang-pedang terang ditembakkan dari sisi lain gundukan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng merasakan aura yang bahkan lebih kuat dari Jiu Wuji. Budidaya orang ini dekat dengan tingkat Raja Piktier. Kalian, cepat pergi. Seorang pria tampan berjubah pertempuran ungu dan hijau muncul dari dalam petir. Dia memegang pedang petir hijau, dan aura itu tidak lebih lemah dari Qian Kun Sword Nan Gongsheng. Zhao Feng merasa bahwa penampilan pria ini akrab. Suara mendesing. Laki-laki berjubah ungu dan hijau tersandung di udara, dan darah bocor dari mulutnya. Meninggalkan. Kenapa? Zhao Feng dan Nan Gongsheng keduanya memiliki ekspresi aneh, aura dan senjata orang ini membuat mereka waspada. Ledakan. Gelombang gravitasi yang tak terlihat menghancurkan laki-laki yang terluka. Moon King. Ekspresi pria ungu dan berjubah hijau sedikit berubah. Saat dia memperingatkan Zhao Feng dan Nan Gongsheng, Raja Gundukan di bawahnya menyergapnya. Sky Lightning Nine Tribulation Slash. Pria berjubah pertempuran ungu dan hijau menebas dengan pedang lightning hijau, menciptakan busur petir yang menerangi langit yang redup. Retak. Raja Gundukan diiris dua dan dibakar. Kekuatan apa? Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang dengan kaget. Kekuatan apa yang dimiliki pria berjubah ungu dan hijau ini dari yang dia punya kekuatan pertempuran yang begitu kuat? Jenius yang bukan manusia dari dinasti bulan kegelapan yang berada di peringkat ke-9 di peringkat Kaisar Jenius ada di dekatnya. Kalian berdua harus dengan cepat melarikan diri sehingga kamu tidak terseret ke dalam ini. Petik 2. Laki-laki berjubah ungu dan hijau itu menghapus darah dari mulutnya, lalu berubah menjadi busur petir yang melesat di udara. 9 di peringkat Imperial Genius, Wei Jing. Zhao Feng dan Nan Gongsheng yakin bahwa laki-laki berjubah ungu dan hijau itu dikejar, dan arah yang dia tuju adalah arah yang berlawanan dari tempat naga penghancuran ular hitam menuju. Tepat pada saat ini, hujan biru mulai turun dari langit saat petir berayun di langit. Hahaha, Pangeran ke-9, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Seorang lelaki jangkung yang tidak berperi kemanusiaan dengan sisik biru dapat terlihat di tengah hujan. Arg! Jeritan terdengar dari semua kekaisaran yang masih dalam jangkauan hujan. Beberapa elit mulai membeku di bawah hujan dan kemudian terkikis menjadi genangan cairan dingin.